Wakil Gubernur Maluku tertangkap sementara mengonsumsi sabu-sabu. Satu orang meninggal dunia, satu rumah dan sekolah dibakar massa akibat pertikaian negeri Hatu Hualoi. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Warta Maluku edisi hari ini 21 Februari 2019. Dan saudara, selain dua berita utama tadi, tim redaksi Warta Maluku juga sudah menyiapkan sejumlah berita untuk pemirsa simak edisi hari ini. Saya Henry Nanlohi. Dan saya Dewinta Kailola, inilah Warta Maluku selengkapnya. Dan Wakil Gubernur Maluku inisial MP yang tertangkap sementara mengonsumsi sabu-sabu bersama dua rekannya. Ajudan Wakil Gubernur Maluku inisial MP yang juga seorang anggota Polri ini ditangkap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku saat pesta sabu bersama dua rekannya inisial RH dan TM. Ketiganya ditangkap pada Rabu sore kemarin di kediaman orang nomor 2 di Provinsi Maluku. RH dan TM merupakan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Dari tangan mereka, polisi menyita barang bukti 26 paket sabu-sabu siap edar dan 2 paket sabu-sabu ukuran berbeda, serta alat hisap atau bong. Mereka digelandang ke markas Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku di kawasan Mangga 2 Ambon. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku, Komisaris Besar Polisi Tain Tobero menjelaskan ketiga tersangka ini ditangkap berdasarkan pengembangan dari salah satu tersangka yang ditangkap di hari yang sama. Warga inisial AW ditangkap di salah satu penginapan di kawasan Jalan Antoni Ribok, Ambon. Dari tangan tersangka AW, polisi menyita 1 paket sabu-sabu. MP ini anggota Polri, alamatnya di Kayu Putih, Kota Ambon. Ya. Dia adalah ajudan salah satu pejabat di Kota Ambon. Kemudian RH, 32 tahun, untuk ASN. RH mana? RH, ini RH. Ini pegawai dari Pemda juga. Alamat di Jalan Dr. Kayadu, Kecamatan Nusanewi, Ambon juga. Ambon. TKP yang pertama tadi di penginapan, yang kedua di salah satu rumah dinas di Kota Ambon. Untuk yang bertiga ini ditangkapnya. Hasil tes urin ketiga tersangka positif. Diduga MP selain pemakai juga merupakan bandar sabu-sabu. Ia mengaku barang tersebut didapat dari Jakarta melalui jasa kurir. MP juga mengaku sudah mengkonsumsi sabu-sabu sejak 2016. Sedangkan pemesanan barang untuk dijual ke konsumen sejak November 2018. Ia menjual sabu-sabu itu seharga Rp2.500.000 per paket. Total barang bukti yang disita polisi sebanyak 100 gram. Bila dirupiahkan bernilai sekitar 250 juta rupiah. Ketiganya dikenai pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Desa Latu dan Hualoi di Kabupaten Serang bagian Barat terlibat pertikaian Rabu kemarin. Akibat pertikaian tersebut, 1 warga meninggal dunia dan 7 bangunan rumah dan sekolah dibakar massa. Rabu 19 Februari 2019, dua negeri bertetangga Latu dan Hualoi kembali terlibat pertikaian. Ketegangan dua negeri tersebut dipicu oleh tidak adanya titik temu penyelesaian kasus penganiayaan terhadap Syahril Rejama, warga Hualoi 3 Januari lalu di Ambon. Aksi protes terhadap pihak penegak hukum yang menangani kasus tersebut telah dilakukan masyarakat Hualoi dengan memblokade jalan. Akibat dari pertikaian tersebut, 1 warga meninggal dunia dan 7 bangunan rumah, termasuk 3 bangunan sekolah, yakni SMP 11, SD 1, SD 2 Hualoi ikut dibakar massa. Sebelumnya, warga Hualoi dan Latu sudah meminta kasus tersebut cepat diselesaikan.
Pasca pertikaian, wilayah perbatasan di kedua negeri bertetangga saat ini dijaga ketat oleh aparat keamanan dengan menggunakan senjata lengkap. Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan kasus Latu Hualoi harus diusut sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, jajaran kepolisian akan terus menggali dan menangkap pelaku dan provokator di antara dua negeri tersebut. Kalau polisi tidak bisa tangkap bagaimana itu? Ya teman butuh waktu ya. Polda bantu Polres Ambon itu kejar terus. Sudah ada beberapa yang kita tandain ya. Tinggal tangkap saja biar masyarakat di sini juga tenang. Sebagai korban biar benar-benar merasa terlayani. Polisi selalu penegak hukum ya harus mampu untuk menangkap pelaku kejahatan. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Hanya karena mencuri buah mangga, seorang bocah ditembak pemilik pohon mangga menggunakan senapan angin. Pelaku merupakan salah satu pejabat di pemerintah Kota Ambon. Hanya karena mencuri buah mangga, seorang bocah berusia 8 tahun di kawasan Gunung Nona Ambon harus dilarikan ke rumah sakit akibat ditembak pemiliknya menggunakan senapan angin. Menurut keterangan ibu korban, anaknya pulang ke rumah dengan tangan penuh darah. Ia menceritakan kalau ia ditembak saat mengambil buah mangga di pekarangan rumah milik pelaku. Pelaku merupakan salah satu pejabat pemerintah Kota Ambon inisial GN. Saat itu, keluarga korban ingin menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan dengan pelaku, namun pelaku tak merespon. Orang tua korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Kata om itu tembak dia dari dalam keluar, lalu dia angkat tangan, sementara dia sudah bertembak, lalu dia angkat tangan, kata om beta sengom. Tapi sudah bertembak? Iya, itu dia sudah bertembak dulu. Baru dia angkat tangan dulu, kata om beta sengom. Lalu masuk, dia langsung masuk. Bocah yang biasa dipanggil Gio ini masih duduk di bangku kelas 2 sekolah dasar. Saat ini kasusnya sementara ditangani penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Polisi melakukan penggebrekan di salah satu penginapan di Kota Ambon. 18 remaja yang diduga terlibat bisnis prostitusi online diamankan dalam penggebrekan tersebut. Penginapan nyaman yang berada di kawasan Jalan Ayepati Ambon Selasa kemarin digerebek aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. 18 remaja terjaring dalam penggerebekan ini. Penggerebekan dilakukan di 4 kamar berbeda. Setiap kamar didapati ada 4 remaja campuran laki-laki dan perempuan. Usia mereka rata-rata 18 sampai 25 tahun. Bahkan diantaranya terdapat juga anak di bawah umur yang masih berusia 16 tahun. Dari 18 remaja yang diamankan ini, 2 diantaranya merupakan mucikari. Hasil pemeriksaan penyidik Reskrim Polres Ambon, 16 remaja lainnya merupakan korban eksploitasi anak. Mereka menjadi korban bisnis prostitusi online. Mereka tergabung dalam kelompok bisnis prostitusi yang dipesan melalui aplikasi WeChat dengan tarif bervariasi, mulai 400.000 sampai 1 juta rupiah per melayani konsumen. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan keluarga dari salah satu remaja yang diamankan berinisial A. Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibda Julkisno Kaisupi, mengatakan penyidik masih terus mendalami kasus ini. Diduga bisnis prostitusi online di Ambon ini sudah berlangsung lama. Anaknya yang adik saudaranya yang meninggalkan rumah sudah kurang lebih seminggu. Dan setelah mendapat informasi ternyata yang bersangkutan lagi bersama-sama dengan teman-temannya di penginapan nyaman di Jalan Ayepati. Pada laporan tersebut pihak Polres yang KSPK sama rekan-rekan dari SPK Polres Ambon langsung ke TKP, dan sampai TKP itu menemukan ada beberapa orang, yaitu belasan ABG, ada perempuan, ada laki-laki juga, dan langsung diamankan. 16 remaja dipulangkan ke rumah mereka masing-masing, sementara 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai mucikari. 2 tersangka itu inisial K, 18 tahun, dan F, 22 tahun. Keduanya kini mendekam di Rutan Polres Ambon untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Mereka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Eksploitasi Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sementara 1 orang masih dalam pengejaran polisi.
Saudara, polisi menetapkan 2 mucikari prostitusi online sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 remaja yang diamankan saat penggerebekan di penginapan Nyaman Ambon Selasa kemarin. Dari 18 remaja yang diamankan aparat Polres Ambon pada Selasa kemarin saat penggerebekan di penginapan Nyaman Ambon, 2 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. 2 tersangka itu berinisial K dan F. Keduanya diduga merupakan mucikari bisnis prostitusi online. Kasubag Humas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Julkisno Kaisupi menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 18 remaja itu, diketahui mereka merupakan kelompok yang tergabung dalam bisnis prostitusi online. Mereka disiapkan untuk melayani lelaki hidung belang. Mereka dipesan via online melalui aplikasi WeChat dengan kisaran harga mulai Rp400.000 sampai Rp1 juta. Anaknya yang adik saudaranya yang meninggalkan rumah sudah kurang lebih seminggu. Dan setelah mendapat informasi ternyata yang bersangkutan lagi bersama-sama dengan teman-temannya di penginapan Nyaman di Jalan Dayapat. Mucikari mendapatkan keuntungan dari bisnis prostitusi online ini Rp50.000 sampai Rp300.000 per tiap melayani konsumen. Ada 3 mucikari yang terlibat dalam bisnis ini. 1 diantaranya masih dalam pengejaran polisi. Kasus ini terbongkar saat keluarga salah satu dari 18 remaja yang digerebek di penginapan Nyaman itu melaporkan ke aparat Polres Ambon. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, gempa bumi dengan kekuatan 4,2 pada skala Richter Selasa kemarin mengguncang wilayah Masohi dan sekitarnya. Hasil analisis BMKG menyebutkan pusat gempa berada di 46 km bagian timur Nusa Laut dan tidak berpotensi tsunami. Gempa tektonik berkekuatan 4,2 magnitudo yang terjadi di kedalaman 10 km wilayah timur Nusa Laut itu turut dirasakan di wilayah Masohi dan sekitarnya. Hasil analisis BMKG Maluku menyebutkan gempa bumi terletak pada koordinat 3,73 lintang selatan dan 129,19 bujur timur itu tidak berpotensi tsunami. Dari monitoring BMKG Maluku, gempa susulan terjadi hanya sekali. Kendati demikian, BMKG menghimbau masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di pesisir pantai, agar tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang tidak benar, sebab gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Hingga Rabu pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tengah belum menerima laporan adanya kerusakan yang terjadi akibat gempa tersebut. Pantauan di sejumlah pusat keramaian di Kota Masohi, warga tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatahil Asia melaporkan. Saudara, 250 liter minuman keras jenis Sopi berhasil disita polisi di pintu pelabuhan penyeberangan Hunimua, Kecamatan Salahutu, Maluku Tengah. Penyitaan dilakukan dalam operasi giat razia yang digelar Polsek Salahutu Rabu sore. Upaya penyelundupan minuman keras jenis Sopi ke Pulau Ambon kembali digagalkan anggota kepolisian sektor Salahutu. Saat menggelar razia di pintu pelabuhan penyeberangan Hunimua, Desa Liang, Kecamatan Salahutu Rabu sore, petugas kepolisian menyita 250 liter Sopi yang diselundupkan dalam bus penumpang jurusan Ambon Biru. Paket miras ini dikemas dalam 10 karton yang disembunyikan dalam tumpukan bagasi milik penumpang. Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan isinya, petugas pun menurunkan paket tanpa identitas pemilik ini. Barang bukti berupa 10 karton langsung dimusnahkan petugas kepolisian di lokasi razia. Operasi giat razia yang terus dilakukan anggota Polsek Salahutu sejauh ini untuk menekan peredaran miras di tengah masyarakat, khususnya di wilayah hukum Kecamatan Salahutu. Giat razia digelar di 2 lokasi, yakni Pelabuhan Penyeberangan Hunimua dan Pelabuhan Hurnala Tulehu. Yaser Tuarita dan Samsudin Sanduan melaporkan. Puncak hari ulang tahun ke-26 LPP TVRI Stasiun Maluku semalam disemarakan dengan gebiar musik. Penampilan sejumlah musisi Kota Ambon dan tarian daerah asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar menambah semarak perayaan hari ulang tahun. Yang pantai
Sepertinya Edwin juga mau memamerkan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Maluku genap berusia 26 tahun pada Rabu 20 Februari kemarin. Puncak hari ulang tahun yang berlangsung semalam digelar dalam Kepiar Musik 2019 yang berlangsung di halaman kantor TVRI Maluku. Hadir dalam acara HUT Direktur Teknik LPP TVRI, perwakilan pemerintah provinsi dan kota Ambon, Panglima Kodam 16 Patimura, dan unsur tokoh agama. Semarak Kepiar Musik ini diramaikan sejumlah musisi muda kota Ambon dan bintang tamu pasangan suami istri, Ridwan Hayat Joyce Pepela. Pasutri yang sudah lama malang melintang di belantika musik tanah air ini tampil sebagai pembuka pada Kepiar Musik. Selain berbagai lagu yang dilantunkan, tari-tarian baik tari tradisional dan kreasi baru juga tampil begitu memukau. Tarian kain tenun asal Maluku Tenggara Barat tampil cukup menghipnotis hadirin. Dengan kostum tradisional khas Maluku berbalut kain tenun, para penari ini mampu menampilkan tontonan yang terbaik. Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku, Miswarudin Nasution, dalam sambutannya mengaku LPP TVRI Maluku dari waktu ke waktu berbenah dan berupaya meningkatkan kualitasnya. Hal ini dilakukan guna memberikan tontonan yang terbaik bagi pemirsanya. Program-program edukasi, budaya, informasi, dan hiburan menjadi prioritas LPP TVRI Maluku untuk disampaikan ke publik. Dengan tagline TVRI Maluku Katong Suka, pihaknya kembali mengajak pemirsanya menonton TVRI. Saat ini hadir program baru yang mengangkat kearifan lokal, seperti halnya berita Tabaos mestinya bisa menjadi perhatian pemirsa. Karena melalui program tersebut, identitas dan budaya Maluku bisa dinikmati pemirsa setia TVRI. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Saudara Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku, Miswarudin Nasution, mengajak masyarakat untuk mencintai TVRI Maluku. Menurutnya, sebagai TV publik, TVRI Maluku terus hadir memberikan tayangan edukatif maupun budaya yang menunjukkan identitas Maluku. Pada puncak perayaan hari ulang tahun TVRI yang ke-26, Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku, Miswarudin Nasution, mengajak masyarakat untuk tetap mencintai TVRI Maluku. TVRI Maluku yang kini sudah mencapai 26 tahun telah menunjukkan eksistensinya dalam membangun daerah ini. TVRI Maluku selama 2 dekade lebih telah memberikan tayangan-tayangan bersifat edukatif, sosial, budaya maupun hiburan. TVRI Maluku berkeinginan masyarakat dapat mencintai dan memilikinya karena TVRI adalah media milik bersama masyarakat Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun LPP TVRI Maluku, Miswarudin Nasution, dalam sambutannya pada puncak perayaan HUT semalam. Nasution meminta semua pihak di negeri raja-raja untuk bekerja sama membangun Maluku dalam bingkai kebersamaan. TVRI akan tetap memberikan informasi dalam mendukung pembangunan di daerah ini. TVRI ke depan akan tampil dengan berbagai program-program yang mengangkat kearifan lokal daerah. Melalui salah satu program berita bertajuk Tabaos, maka masyarakat dapat menikmati informasi mengenai Maluku dengan dialek daerah. Hal ini akan menarik kedekatan publik Maluku terhadap TVRI yang terus menampilkan berbagai kearifan lokal daerah yang juga dapat dinikmati tidak hanya oleh warga Maluku, namun semua warga dunia. Melkilatus Saule Sarles Bolaman melaporkan. Dan itu memang cukup menarik perhatian. Tarian tenun menjadi salah satu pertunjukan menarik yang mengisi semarak perayaan HUT ke-26 LPP TVRI Stasiun Maluku semalam. Kain tenun menjadi ikon yang menunjukkan identitas warga negeri Duan Lolat di kota Ambon. Tarian tenun menjadi salah satu atraksi yang menarik dalam Kepiar Musik memperingati HUT ke-26 LPP TVRI Maluku semalam. Tarian tenun merupakan salah satu kesenian budaya asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tarian ini mengisahkan tentang pembuatan kain tenun yang dilakukan oleh sejumlah perempuan. Kain tenun ikat menjadi ikon yang menunjukkan identitas dan budaya warga Kepulauan Tanimbar. Hal ini terlihat dari busana tradisional daerah hingga aksesoris lain
yang dikenakan oleh warga negeri yang berjulukan Duan Lolat itu. Ratusan tahun lamanya kain tenun ikat menjadi bagian terpenting bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar. Keahlian menenun turun-temurun diwariskan, bahkan dilestarikan anak cucu. Selain tarian kain tenun, pada malam Gebiar HUT ke-26 TVRI Maluku juga digelar fashion show baju adat Kepulauan Tanimbar. Baju adat kain tenun berbagai corak ini ditampilkan oleh sejumlah peraga dalam durasi kurang lebih 20 menit. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Saudara Direktur Teknik LPP TVRI Supriyono menyebutkan TVRI saat ini tengah menggunakan teknologi over the top atau OTT untuk melakukan kegiatan penyiaran. Sistem ini digunakan agar siaran-siaran TVRI dapat dinikmati di seluruh dunia dengan kualitas gambar terbaik. Direktur Teknik LPP TVRI Maluku Supriyono yang hadir dalam puncak perayaan HUT ke-26 TVRI Maluku mengaku teknologi dalam pertelevisian terus ditingkatkan seiring dengan inovasi. Supriyono mengakui LPP TVRI saat ini telah menggunakan sistem layanan over the top OTT dalam melakukan kegiatan penyiaran. OTT merupakan layanan dengan konten berupa data, informasi, dan multimedia melalui jaringan internet. Menurutnya dengan layanan tersebut TVRI dapat menyiarkan berbagai programnya ke seluruh dunia, termasuk program acara TVRI Maluku. Teknologi ini cukup mudah diadaptasi dan dapat dinikmati dengan kualitas gambar terbaik melalui konten aplikasi yang tersedia, baik di handphone maupun laptop. Secara paralel dari pusat kita mengembangkan teknologi OTT ya. Jadi over the top itu kita dengan menyewa namanya CDN. Ya, CDN itu singkatan dari Content Delivery Network, di mana kita menyewa cloud untuk mengupload siaran live kita sehingga siaran kita bisa ditonton atau bisa dinikmati di seluruh dunia dengan kualitas yang sangat baik, termasuk juga siaran-siaran yang dilakukan oleh TVRI Maluku. Menurut Supriyono, dengan menggunakan sistem OTT dengan berbasis jaringan pengiriman konten CDN, semua program TVRI sudah dapat dinikmati secara global. Ini tentunya didukung dengan keberadaan jaringan internet. Hal ini juga merupakan upaya dalam mengakomodir kebutuhan kaum milenial yang dekat dengan gadget atau konten mobile. Melkilatus Saule Sarles Polaman melaporkan. Beralih ke berita lainnya, Saudara Ibu Negara Haja Iriana Joko Widodo membagikan 1.000 anakan pohon endemik asal Maluku berlangsung Rabu pagi dalam rangka kunjungan kerja di Kota Ambon. Kunjungan kerja pada hari kedua di Kota Ambon, Ibu Negara Haja Iriana Joko Widodo, rombongan Menteri Kabinet Kerja, langsung di MC Rabu pagi. 1.000 anakan bibit yang dibagikan terdiri dari tanaman pala dan mangga dengan menggunakan sistem biopori. Pemberian 1.000 anakan itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain membagikan 1.000 anakan, Ibu Negara juga melakukan sosialisasi tentang pendidikan karakter bagi guru PAUD di Maluku. Di hadapan ribuan guru, Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan pendidikan karakter sangat penting untuk meningkatkan mental bagi anak-anak usia dini di Maluku. Hal itu sejalan dengan program pemerintah saat ini, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan karakter. Ibu Negara meminta para guru di Maluku dapat mengedepankan pola pendidikan dengan sistem karakter. Selain mendapatkan sosialisasi tentang pendidikan karakter, ribuan guru juga diberikan pemahaman tentang menjaga lingkungan dari sampah plastik yang menghadirkan pemateri dari staf Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia. Dalam sosialisasi itu mereka menyatakan sampah plastik menjadi ancaman bangsa saat ini.
Sampah plastik telah mencemari laut Indonesia. Akibatnya ikan-ikan di daerah dangkal telah terkontaminasi oleh sampah plastik. Sementara itu juga ribuan guru diberikan pengetahuan tentang penggunaan internet yang berkualitas dari staf Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Mereka menyatakan generasi milenial saat ini telah menjadikan internet sebagai kebutuhan sehari-hari. Olehnya itu peran guru dan orang tua dalam mengawasi penggunaan internet yang serba keterbukaan. Banyak konten-konten yang tidak layak ditonton oleh para siswa. Menteri Kominfo telah menghapus banyak konten yang tidak sehat untuk diakses. Panile Tahid melaporkan. Kepedulian kami kepada masyarakat Ambon. Saudara Ibu Negara Haja Iriana Joko Widodo melakukan sosialisasi gerakan cuci tangan bersama anak-anak PAUD di Kota Ambon. Sosialisasi ini untuk menanamkan pola hidup sehat sejak dini. Di hari kedua kunjungan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Rabu kemarin dilaksanakan sosialisasi gerakan cuci tangan bersama anak-anak PAUD di Kota Ambon. Kegiatan dipusatkan di Sekolah PAUD Kasih Ibu Karangpanjang Ambon. Anak-anak diajarkan tentang 6 langkah mencuci tangan sebelum makan. Kegiatan ini dilakukan untuk menanamkan pola hidup bersih sejak dini. Sebelumnya kegiatan ini diawali dengan senam bersama. Selain itu, Ibu Negara turut menyaksikan pemindahan bibit sayur dari polybag, dilanjutkan dengan pemindahan sampah organik dan dimasukkan ke dalam lubang biopori oleh anak-anak PAUD. Dalam kegiatan ini diserahkan bantuan kepada 6 sekolah PAUD masing-masing, PAUD Kasih Ibu, PAUD Al Gufron, PAUD Aurora, PAUD Kamboja, PAUD Cahaya Mentari, dan PAUD Agape. Bantuan yang diserahkan berupa alat permainan edukasi, bantuan alat cuci tangan seperti ember dan sabun cuci tangan antiseptik, serta bantuan bibit tanaman cabai, tomat, apel, dan bibit tanaman sukun. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maluku menggelar rapat koordinasi forum OPD Kamis pagi di Ambon dalam rangka meningkatkan kualitas program pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Maluku tahun 2020. Dalam rangka koordinasi dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku menggelar rapat koordinasi OPD Semaluku Kamis pagi di Ambon. Hasil dari koordinasi ini akan menjadi bahan usulan konsultasi regional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan dokumen perencanaan tahunan pada Forum Pramusrembang Provinsi Maluku tahun 2019. Hal itu disampaikan Ketua Panitia Fandi Hasanusi. Saat membuka rapat koordinasi forum OPD ini, Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lutfi Rumbia mengatakan di Maluku saat ini rumah tinggal berlantai tanah masih 4,71%. Hal itu perlu menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku mengingat dinas ini ikut berkontribusi mengantarkan Maluku keluar dari kemiskinan. Untuk menjawab hal itu, maka jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku diajak untuk bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur rumah yang memadai bagi masyarakat Maluku. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Maluku, Kasrul Selang, mengatakan untuk tahun 2019 pihaknya akan memprioritaskan pembangunan rumah tidak layak huni di 11 kabupaten kota dan membangun rumah bagi nelayan dan rumah susun. Nah, sementara kita di tahun 2019 ini, kita juga mengelola kegiatan dengan target-target tertentu. Nah, tentunya target yang kita rumah tidak layak huni, kita tahun depan itu ada 4.000 unit lagi. Ini di 11 kabupaten kota. Kemudian kita juga ada bangun rumah khusus nelayan di Tiapur, dan kita bangun juga rumah susun nantinya di Kota Tual. Ini untuk ASN yang ada di sana di Kota Tual. Tentunya kalau kita bercerita kemiskinan ini berbanding lurus dengan kondisi perumahan pemukimannya. Bahkan kalau seluruh kriteria baik itu BPS maupun Bappenas pasti ada 5 atau 6 variabel yang menyebabkan rumah tangga itu miskin akibat perumahan pemukiman.
Nah, perumahan pemukiman kita sendiri, kalau kita sudah mengintervensi sekitar 6 atau 7 kriteria hingga masyarakat itu dia tidak rumah jadi layak huni, nah kita harapkan sektor-sektor lain juga bisa menggerakkan supaya angka kemiskinan ini bisa menurun. Rapat koordinasi Forum OPD Dinas Perumahan dan Permukiman ini melibatkan seluruh Kepala Dinas PKP dan Bapeda dari 11 kabupaten kota di Maluku. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maluku memiliki nilai strategis. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang berbagai peraturan di bidang penanaman modal dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta berbagai peraturan pelaksananya sebagai landasan dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia. Terkait dengan hal itu, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maluku kemarin menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya pelayanan perizinan satu pintu bagi aparatur pemerintah di daerah ini. Ketua Panitia Muhammad Lestaluhu mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut untuk mempersiapkan aparatur yang berkualitas, profesional, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dan dapat memberikan pelayanan serta kontribusi bagi kemajuan pembangunan di daerah ini. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Maluku Fauzan Khatib mengatakan dinamika perubahan regulasi perlu dipahami secara profesional sebagai seorang abdi masyarakat dan abdi negara, sehingga dapat diimplementasikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Fauzan Khatib berharap peserta sosialisasi ini mampu memahami aturan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menerapkan pelayanan publik dengan baik, cepat, tepat, dan akurat, transparan, dan akuntabel demi kenyamanan investor lokal maupun luar negeri dalam berinvestasi di daerah ini. Sosialisasi ya undang-undang di bidang penanaman modal yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, kita selama ini sudah sebagian besar perizinan itu sudah didelegasikan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP ya sebagian besar. Nah, ke depan ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 24 tadi, kemudian Permendagri 138 itu mengharuskan 100% ya, 100% perizinan dan non-perizinan itu sudah harus didelegasikan ke PTSP. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Maluku, Halim Datis, mengatakan dalam era otonomisasi, persaingan antar daerah semakin ketat, di mana masing-masing daerah berupaya untuk menarik investor sebanyak mungkin dengan memberikan kemudahan bagi investor menanamkan modalnya. Menurut Datis, untuk menjemput masuknya investasi ke daerah Maluku, diperlukan kesiapan aparatur yang profesional di bidang penanaman modal, khususnya pelayanan perizinan satu pintu, dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha. Halim Datis yakin dengan semangat kerja keras dan motivasi yang tinggi akan dapat merubah tantangan menjadi peluang, dan dari peluang dapat mencapai keberhasilan. Rahmalatul Konsina, Udin Sanduan melaporkan. Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Liang kini telah berubah status menjadi Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Maluku Tengah. Perubahan status MTS itu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Faisal Musaad. Yayasan Al-Hidayah dan Masyarakat Negeri Liang menyambut antusias penegrian Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Liang menjadi MTS Negeri 6 Maluku Tengah. Perjuangan menaikkan status MTS menjadi sekolah negeri terwujud menyusul diresmikannya MTS Negeri 6 Maluku Tengah oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Faisal Musaad. Ketua Yayasan Al-Hidayah Liang Abdul Razak Opir mengatakan berbagai perjuangan dilakukan dalam penegrian MTS 6 Maluku Tengah. Dirinya berharap penegrian sekolah ini dapat menjadi ikon pendidikan bagi generasi muda di negeri Liang. MTS ini mulai dari swasta dan hari ini jadi negeri
ini merupakan ikon pendidikan bagi generasi muda hari ini dan akan datang. Untuk selamanya kita berupaya, walaupun sudah dinegrikan, tapi tetap kita turut membantu. Nah, untuk itu, baik dari segi pembangunan fisik maupun tanah yang dimiliki oleh yayasan, ya kita serahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama Provinsi Maluku untuk dikelolanya agar lebih baik lagi laju pendidikan yang di dalamnya terdapat pendidikan umum maupun pendidikan agama, sehingga generasi ini dipersiapkan untuk karakternya ke depan. Penegrian MTS Al-Hidayah Liang menjadi MTS Negeri 6 Maluku Tengah ditandai dengan penyerahan aset berupa gedung dan lahan oleh Al-Hidayah kepada Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk dikelola. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Maluku Faisal Musaat mengatakan pengusulan penegrian MTS Al-Hidayah sudah dilakukan sejak lama, namun terbentur aturan. Langkah strategi yang dilakukan yakni menjadikan MIN menjadi UPT sehingga seluruh proses penegrian dapat diwujudkan. Langkah strategi yang dikedepankan adalah menjadikan MIN menjadi UPT, sehingga seluruh anggarannya melekat di Dipakan Kemenak Kabupaten Kota. Nah, kalau dia jadi UPT berarti dia bukan satker, karena dia satker itu adalah satkerkan Kemenak. Dia tidak punya Dipa lagi, karena Dipanya ada semuanya bergabung di Kemenak. Nah, dengan demikian maka 21 MIN yang di UPT-kan harus diganti dengan penegrian MTS dan Madrasah Alia. Selain MTS, ke depan Yayasan Al-Hidayah Liang juga akan menyerahkan MIN dan TK yang dimiliki kepada Kantor Kementerian Agama Maluku untuk dikelola. Minggus Noya dan Lamarunga melaporkan. Saudara, setiap aparatur sipil negara harus memiliki moral, kompetensi, integritas, dan disiplin yang tinggi. Hal itu sebagai persyaratan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pendidikan dan pelatihan prajabatan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui para CPNS untuk memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan serta merubah status menjadi PNS. Selama mengikuti diklat ini akan jalin interaksi antara peserta dan penata untuk menguatkan komitmen peserta sebelum masuk dalam tataran birokrasi pemerintahan. Ketua penyelenggara Arif Uwar melaporkan, diklat prajabatan yang diikuti 70 peserta dari Kabupaten Aru, SBT, dan Kota Ambon untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan bagi CPNS tentang bagaimana menjadi PNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Diklat prajabatan golongan 2 dan 3 Angkatan 6 lingkup Provinsi Maluku itu menggunakan metode belajar partisipatif melalui pendekatan andragogi, yakni cara belajar orang dewasa dengan melibatkan peserta secara aktif, belajar dan berlatih, serta memampukan peserta untuk mencari solusi dalam memecahkan masalah. Gubernur Maluku dalam sambutan yang dibacakan Kepala BPSDM Provinsi Maluku Suryadi Sabirin mengatakan, diklat prajabatan bagi CPNS adalah untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Diklat prajabatan ini diharapkan dapat menghasilkan ASN yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan mengedepankan loyalitas, disiplin, kejujuran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diemban dengan baik. Rahmalatu Konsina Udin Sanduan melaporkan. Saudara, workshop pengembangan kompetensi PNS di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Maluku diharapkan akan membangun kemampuan PNS. Selain itu juga diperlukan pemahaman arah dan kebijakan pengembangan kompetensi PNS yang mampu menjawab tantangan di era digital saat ini.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajer ASN LAN RI Muhammad Aswad membuka workshop pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil di Aula BPSDM Provinsi Maluku Selasa kemarin di Ambon. Dalam sambutannya, Muhammad Aswad memaparkan kebijakan infrastruktur menjadi prioritas. Hal itu sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo, di mana tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, namun membangun sumber daya manusia sebagai aset dalam meningkatkan daya saing bangsa. Muhammad Aswad mengatakan pengelolaan SDM yang baik menjadi hal penting karena dengan jumlah penduduk lebih kurang 260 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menghadapi masa depan menuju Indonesia maju. Guna mendukung program prioritas pemerintah tersebut, Aswad menuturkan pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur negara harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan pimpinan instansi pemerintah. Menurutnya, PNS merupakan pilar utama dalam mewujudkan manusia Indonesia yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Karenanya, kompetensi PNS harus selalu dikembangkan agar dapat melaksanakan perannya secara optimal. Muhammad Aswad menambahkan, pada tahun ini indeks daya saing global menunjukkan 3 tantangan utama yang dapat mempengaruhi daya saing suatu negara, di antaranya kolaborasi pemerintah dengan swasta, kerentanan finansial, dan kemampuan negara untuk membiayai inovasi dan adopsi teknologi serta perlindungan terhadap pekerja untuk meningkatkan daya saing bangsa. Pengembangan kompetensi ASN yang terencana dengan baik diharapkan akan mampu menjawab tantangan di era digital saat ini. Rahmala Tukunsina dan Samsudin Sanduan melaporkan. Para pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Seram bagian Timur diharuskan membuat satu program inovatif. Keharusan membuat program inovatif akan dipertegas dengan fakta integritas. Para birokrat di Kabupaten Seram bagian Timur, terutama para pimpinan organisasi perangkat daerah setempat diwajibkan membuat satu program pembangunan yang inovatif. Bupati Seram bagian Timur, Abdul Mukti Kiliobas mengatakan, para pimpinan OPD sudah harus berpikir maju dan inovatif dalam bekerja. Dengannya lebih maju dalam membuat dan melaksanakan program pembangunan. Olehnya itu, Kiliobas mengatakan akan mencanangkan program satu OPD, satu inovasi. Melalui program itu, para pimpinan OPD ditantang untuk berinovasi. Paling tidak OPD diminta supaya harus memiliki inovasi dalam rangka membantu pemerintah daerah. Tidak boleh OPD dibentuk cuma programnya itu saja, tidak boleh. Harus ada inovasi yang bisa tercipta dari kepimpinan OPD kali ini. Jadi kalau tidak ada harus dievaluasi. Kita buat fakta integritas sejak kapan mereka punya itu. Memang fakta integritas harus dibuat, cuma karena mendadak saya tidak sempat buat itu, tapi saya buat nanti pada saat pelantikan berikutnya. Dan itu semua OPD yang sudah nanti hari ini juga harus menandatangani fakta integritas itu. Sampai dengan ini harus punya satu inovasi. One OPD, one inovasi yang saya rencana mau luncur ini sekitar bulan akhir Februari. Kiliobas menegaskan para pimpinan OPD juga akan menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini sebagai bukti kesediaan pimpinan OPD menjalankan tugas dengan baik dan berinovasi melalui program kerja. Dengannya program pembangunan yang ditetapkan dan dilaksanakan dapat lebih menjawab kebutuhan masyarakat di daerah ini. Dari Bula, Seram bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan.